karena ini adalah FFG versi baru, yaitu ada pengajarannya, artinya ada praktek pengajaran, maka teman-teman juga saya undang untuk membagikan pengajaran yang didapatkan dalam pengajaran yang didapatkan sebelumnya atau pengajaran yang didapatkan pada sore hari ini. Baik, kita akan mulai panggilan sorgawi. Jangan lupa besok ada webinar, teman-teman datang. Rugi kalau nggak datang ya. Oke, sub yang pertama, apa tujuan hidup ini? Sejak manusia memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, status manusia di depan Allah adalah mati. Jadi, sejak manusia memakan buah yang dilarang untuk dimakan oleh Tuhan, status manusia yang memakan seperti itu di depan Allah adalah mati. Ya. Bukan hanya mati secara daging, tapi juga secara rohani. Kutuk yang ditimpakan Allah ke atas ular, perempuan, laki-laki dan bumi dalam Kejadian 3, 14-19 membuat manusia sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk itu dan berputar-putar dengan dirinya sendiri. Jadi manusia dengan setiap apapun kesibukannya untuk mengatasi kutuk yang ditimpakan oleh Tuhan kepada mereka dan juga kepada bumi ini, kepada dunia ini ya, dan juga kepada ular. Nah, maka manusia hidup untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengatasi kutuk yang menghinggapi mereka. Manusia jadi mementingkan dirinya sendiri, egoistis. Sebenarnya apa maksud Allah semula ketika ia menciptakan manusia? Jadi pada dasarnya dulu tuh manusia harusnya nggak jadi egosentris berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Karena orang yang berpusat kepada kepentingannya diri sendiri itu ada di dalam kutuk. Kutuk apa sih? Untuk kemudian mengatasi semuanya masalah ini dengan dengan satu keinginan dia ada dalam satu kondisi situasi yang terkendali, yang nyaman ya. Nah, ini yang membuat manusia menjadi egois ya. Kejadian 1 ayat 26. Mari dibaca oleh Ibu Made, silakan. Silakan, apakah ada Bu Made? Ya, Pak. Ya, silakan. Bentar. Ada di komputer. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Nah, jadi sebetulnya yang menjadi tujuan Allah ketika menciptakan manusia adalah manusia digambarkan serupa dengan Allah. Ya. Dan karena kemudian manusia digambarkan serupa dengan Allah, maka manusia diciptakan agar manusia menjadi Allah atas ciptaan Tuhan. Jadi manusia diciptakan Allah agar manusia menjadi Allah, menjadi Tuhan atas segala ciptaan Tuhan. Yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini tersirat bahwa seluruh makhluk yang hidup itu ada dalam kuasa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Alias manusia dijadikan sebagai tuan atas seluruh ciptaan Tuhan. Jelas teman-teman, jadi awalnya memang seperti itu. Ya, di sini juga dikatakan bahwa ada binatang merayap, ada binatang yang kemudian melata yang di bumi, melata yang merayap di bumi. Termasuk di dalamnya ini kemudian kalau kita nanti bisa melihat ya, bisa melihat dalam Alkitab bahwa salah satu binatang melata yang merayap kemudian dikutuk oleh Tuhan jadi seperti, binatang melata yang merayap itu jadi seperti itu, termasuk ular, maka ular pun sebetulnya ada dalam kendali manusia. Yang harusnya kita mengerti sekarang, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita tahu nanti dalam Kejadian 6, manusia telah melaksanakan pola hidup yang rusak di bumi hingga manusia
kehilangan jati diri kealahan dalam diri mereka. Ya teman-teman ya. Nah, semakin kemudian manusia ini mementingkan diri sendiri, maka kemudian manusia yang bersifat egois itu tidak lagi mengenal kepentingan Allah atas mereka, alias manusia kehilangan gambar kealahan dalam diri mereka. Itu teman-teman, cara menjelaskan nanti kalau ada dalam kelas pemuridan atau ada dalam satu, apa namanya, satu, pertemuan atau dalam satu khotbah. Ya teman-teman nanti kalau dijadikan sebagai pembicara ya, bahwa ternyata sejak semula Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, agar apa sih sebetulnya? Langsung berani aja bilang bahwa manusia digambarkan setara dengan Allah dan menjadi Tuhan atas segala ciptaan manusia di bumi ini, gitu loh. Nah, kenapa ini gagal? Karena manusia memilih pilihan yang ada berasal dalam tangannya sendiri. Sebetulnya sejak awal Tuhan tidak menjadikan manusia ya, memilih sesuai dengan apa yang mereka, pilih. Manusia kemudian diberi saran, "Jangan kamu makan buah itu." Nah, manusia jatuh karena memang salah pilihan. Dan sejak itu salah jatuh dalam pilihan, maka manusia tidak lagi diperkenankan memilih yang salah sebetulnya. Jadi pilihan yang ternyata diberikan sebagai bentuk free will oleh Tuhan kepada manusia dan ternyata memilih yang salah, maka tidak ada lagi free will yang menyebabkan manusia ini, ya udahlah bolehlah diperbaiki lagi, nggak kayak gitu. Manusia kemudian karena terlalu banyak hal-hal yang kemudian dia explore karena keinginannya, maka manusia semakin jauh dari Allah dan jalan-jalannya. Hingga manusia hanya mempunyai sikap dan kepentingan diri pribadi saja daripada kepentingan Allah. Pak, bagaimana dengan orang-orang Kristen sekarang? Sama aja, selama rohaninya belum diganti dengan tubuh Kristus, dengan hatinya Tuhan. Itu teman-teman. Semua manusia itu bersifat daging, semua manusia tanpa terkecuali. Ya. Pak, kalau orang yang udah lahir baru gimana Pak? Tetap ada kedagingan dalam diri mereka yang perlu ditumpas habis sampai ke akar-akarnya oleh Roh Kudus. Nanti kita akan belajar itu di buku 8, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nanti kalau menjelaskan kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang di gereja atau kepada siapapun dalam bentuk pengajaran ya, kita mesti menjabarkan itu dengan jelas. Mengapa manusia ini sekarang seakan-akan nggak punya free will lagi karena udah pakai free will namun salah gitu dan kemudian menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah karena free will yang dipakai itu. Ya, terima kasih juga sudah bergabung dengan kami Bu Marta meskipun ya mungkin lagi nyetir ya. Halo Denis. Wah, terima kasih sudah bergabung. Enggak, Pak. Ya. Oh, Lagi sibuk. oh lagi sibuk. Oke, selamat sibuk. Pak, Terima kasih. iya, sambil dengerin tapi, Pak. Tadi Oke, saya mau oke. tanya, tadi berarti daging ya, Pak? Cuman apakah termasuk di dalamnya jiwa? Itu, Pak. Terima kasih. Jiwa itu memang setiap manusia punya jiwa, tapi nggak langsung manusia yang kemudian punya jiwa itu, apa namanya, disebutkan kedagingan ya. Kedagingan itu diberikan oleh Tuhan di dalam Kejadian 6 karena selalu pilihannya tuh kecenderungannya jahat. Nah, jiwa ini adalah sarana dalam diri manusia untuk memilih. Pilihan-pilihan yang dipakai oleh manusia itu sendiri menentukan apakah manusia itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh kedagingannya sendiri. Gitu teman-teman, gitu Bu Marta ya. Jadi kenapa manusia disebut daging? Karena manusia itu memang pikirannya kecenderungannya hanya berbuat kejahatan semata-mata. Nanti lihat di Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 6. Maka menyesallah Tuhan ketika Ia menciptakan manusia. Dikatakan demikian. Dan manusia diputuskan hanya sampai dengan 120 tahun saja. Sampai dengan bertobat dan mengenal Tuhan. Diberi kesempatan diperpendek untuk mengenal Tuhan. Karena manusia kalau dibiarkan panjang umurnya akan mengalami apa? Semakin kacau hidupnya, semakin berantakan pikiran-pikirannya. Seperti itu kira-kira. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya, terjawab ya, Bu Marta. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Jadi dari yang kita dapatkan barusan bahwa manusia ini telah memilih pilihan yang salah, ya, dan tujuan hidup yang dari pilihan yang salah itu sendiri apakah jadi benar? Memahami bahwa setiap hal yang telah Tuhan nyatakan dalam perjanjian lama, semua manusia ternyata masih ada dalam tawanan. Ya, tawanan apa? Tawanan perbudakan kebinasaan sebetulnya. Sampai dengan Injil diberitakan di dalam kitab Injil, maka manusia diberikan pendamaian bersama-sama lewat Kristus kepada Allah. Nah, baru manusia berhak untuk mendapatkan pendamaian itu dan berhak berjalan karib dengan Tuhan di muka bumi ini seperti halnya dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu dan perjanjian lama, bergaul dan berjalan karib. Namun nggak semua orang kemudian memutuskan seperti itu. Karena kemudian sekali lagi bahwa manusia mempunyai sifat yang egoistis. Hanya kemudian ada orang-orang dan perjanjian lama yang berhasil melakukannya, di antaranya adalah Nuh, ya, yang bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan memandang Nuh sebagai orang yang saleh, tidak lagi orang yang eh, apa mempunyai kecenderungan yang jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan punya gambaran, satu Tuhan menjelaskan sendiri kepada kita dalam kitab Kejadian, Nuh adalah orang yang di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hatinya Tuhan karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Oke, terusin ya. Nah, tujuan semula diciptakannya manusia segambar, serupa, dan menguasai seperti Allah, dan manusia diperkenankan menguasai ciptaan Tuhan di bumi, tujuan semula itu gagal karena adanya dosa. Yesus Kristus dikirim ke dunia oleh Bapaknya, membawa kehidupan bagi manusia yang mati itu. Paulus menerangkan dalam surat Korintus bahwa semua orang telah mati di mata Allah hingga hidupnya egosentris. Yesus telah mati menebus kita yang egosentris itu agar kita dikembalikan status kita sebagai manusia yang hidup di hadapan Allah. Sekarang karena segala sesuatu yang kita perlukan sudah disediakan oleh Allah, tinggal kita raih dengan iman dengan gampang. Maka kita tidak perlu egoistis lagi, tapi boleh hidup untuk Dia, gitu ya. Hidup kita jadi kristosentris. Nah, kalau kemudian, Pak, itu kan secara rohani, Pak. Kan kita butuhnya secara jasmani, Pak. Kan kita butuhnya secara hal-hal yang kita peruntukkan, kan orang kan kasarnya kan butuh duit, Pak. Nah, ini gimana, Pak? Nah, ini dia makanya egosentrisnya seperti itu. Egosentris. Jadi hidup yang kita sekarang punya mesti diserahkan dan mendapatkan hidupnya Allah lewat diri Kristus. Kita telah menerima apa yang telah disediakan oleh Allah lewat diri Kristus. Dengan iman kita bisa mendapatkannya. Dan kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, itu yang perlu diperhatikan, tapi kita hidup untuk kepentingan Allah. Maka kalau kita hidup mementingkan apa yang Allah ingin lakukan, maka hidup kita jadinya kristosentris atau berdasarkan hidupnya Kristus. Dalam Kejadian 2 ayat 17. Silakan dibaca oleh Ibu Levina. Ya, makasih Ya, Pak. terima kasih Bu. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Ya, terima kasih Bu Levina. Yohanes 1 ayat 4, silakan Ibu Dina. Iya Pak, Iya, terima kasih. Yohanes Yohanes 6 ya? Atau Yohanes Yohanes 1 ayat 4? Satu. Yohanes Oh 1. Yohanes. Iya. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Yohanes 6:51, Ibu Yohana. Iya Pak Doni. Iya, terima kasih. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama. Iya, kembali siapa yang baca?
Tadi sudah, Ibu, oke. Saya sekarang yang baca ya. 2 Korintus 5:14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, teman-teman, mari kita bahas ayat ini pelan-pelan ya. Kejadian 2:17 ngomongin soal pohon yang tidak harus dimakan, pohon yang dilarang untuk dimakan. Karena kalau dimakan oleh manusia, pada saat memakannya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Memang Adam dan Hawa ketika habis makan itu memang nggak mati, tapi di hadapan Allah mati. Kenapa di hadapan Allah mati? Karena mereka memilih pilihan yang menurut mereka itu benar. Sekarang kalau kita bandingkan, apakah kalau kita memilih pilihan-pilihan yang pikir kita benar dan baik, kita ini mati di hadapan Allah? Kalau kita sebelumnya menerima tuntunan ilahi untuk kita memilih yang tepat dan kita milih yang salah, dan kita sadar kita milih yang salah, berarti kita mempunyai iman yang bukan salah mendengarkan, tapi sebetulnya iman itu yang diberikan oleh Tuhan, kita mengabaikannya. Tuntunan ilahi yang telah memberikan kepada kita kehidupan, kita mengabaikannya. Nah, ini yang saya bilang, sebetulnya di hari kemudian kita memilih pilihan-pilihan itu, kita secara rohani ya, kita mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebetulnya rohani kita ini terbilang mati. Kalau kita tahu apa itu dosa dan kita tetap melakukannya, berarti ini ada kematian tertentu dalam rohani kita. Jelas ya? Nah, teman-teman, kalau kita mengerti hal ini, kita menjadi sangat peduli sebagaimana Allah sangat peduli kepada pilihan-pilihan kita. Ia peduli kepada pilihan-pilihan kita dan membatasi dengan jelas pilihan-pilihan kita itu. Kalau pilihannya sendiri itu ada dalam wilayah abu-abu, enggak mungkin Tuhan berikan kepada kita hukum. Maka Tuhan berikan kepada kita hukum yang jelas, hukum Taurat. Enggak ada wilayah abu-abu, ini boleh dan enggak boleh, ya dan tidak. Nah, tapi karena kemudian manusianya sendiri bersifat daging, manusia cenderung pilih yang salah. Nah, teman-teman mengerti ini ya. Manusia meskipun mempunyai suatu pengetahuan yang luar biasa, tapi kemudian manusia sendiri mengabaikan tuntunan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, maka sebetulnya terjadi kita lebih milih pilihan-pilihan sendiri. Dan ini membuktikan bahwa kita ternyata masih mati secara rohani. Nggak punya tuntunan yang jelas dari Tuhan. Jelas mungkin terdengar, namun kita masih punya pilihan sendiri yang egosentris atau yang egoistis. Nah, kita bisa mengerti sekarang kemudian kematian itu asalnya dari mana? Dari dalam, bukan dari luar. Mengerti teman-teman ya? Kuasa penolakan itu datangnya dari diri kita, bukan dari luar. Jadi, kuasa si jahat kita perangi, tapi pemberontakan dalam diri kitanya nggak pernah diperangi. Justru kita nyaman di situ. Ini yang bahaya teman-teman sebetulnya. Karena status kita lah yang paling penting di depan Allah sebagai anak-anaknya yang hidup di depan Allah, bukan yang membelakangi Allah. Dengan segala hal yang kita pikir kita masih benar dan sanggup dan boleh melakukannya, kita melakukannya. Nah, kita hidup sebetulnya sedang membelakangi Allah, bukan hidup di depan Allah. Dan hidup di membelakangi Allah, itu hidup yang mengabaikan bahkan menghina Allah. Bahkan sebetulnya yang saya mau bilang, mungkin saja bisa mendukakan Roh Kudus. Apalagi kalau berkali-kali sudah ditegur, berkali-kali sudah diperingatkan, tapi dablak aja gitu ya. Ya udah, berarti itu udah udah mengarah kemana kita udah tahu. Hati-hati teman-teman. Kalau kita udah diperingatkan berulang kali pada kesalahan yang sama, pada perilaku yang sama, pada tabiat yang sama,
berarti ada kematian di dalam rohani kita itu. Oke, jelas ya? Oke, terusin lagi. Dalam Dia ada hidup. Nah, jadi kita tahu ya, di dalam Kristus itu ada hidup, ada kehidupan. Dan kehidupan itu mesti terwujud dalam manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Wujud yang pertama kali diberikan kepada manusia sebagai teladan itu Kristus. Karena Ia adalah Logos. Karena Ia adalah firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya ada kehidupan yang terpancar. Apapun yang diajarkannya itu memang kehidupan. Dan sumber kehidupannya datang dari Dia. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 6:51, Yesus itu mempunyai kehidupan yang dinyatakan. Seorang makan dari roti, ya, ia akan hidup. Tapi kalau seorang makan dari kehidupan Kristus, orang itu akan hidup selama-lamanya. Dan tubuh yang ia berikan kepada kita itu adalah kehidupan yang ia akan berikan kepada dunia. Artinya, dunia dengan segala macam hal-hal yang ada dalam setiap hal yang ada di dunia ini, setiap hal yang ada di dunia ini sebelumnya diberikan oleh Tuhan berupa firman-Nya, tapi orang-orang seringkali menganggap sepi firman-Nya. Orang-orang menganggap sepi apa yang Tuhan tawarkan. Kalau kita sekarang menganggap sepi apa yang Tuhan tawarkan berupa kehidupannya, berarti selain kita punya kematian, kita pun sebetulnya tidak menerima kehidupan yang terpancar lewat diri Kristus. Tandanya bahwa kita punya kematian seperti itu. Jadi manusia dibatasi hanya umurnya 120 tahun saja, dan Tuhan katakan dalam Kejadian 6 itu sendiri, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Teman-teman, ini yang menjadi satu landasannya ya. Ketika seseorang, meskipun orang itu lahir baru, orang sebut menerima karunia Roh Kudus, orang itu sudah punya urapan sekalipun, tapi kalau kemudian dia menolak terus Tuhan memimpin hidupnya, Tuhan merubahkan hidupnya, saya percaya lama-kelamaan orang itu akan mati. Mati dalam hal rohani, menyusut, makin kering, makin seseorang itu kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena berpikir bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang ia inginkan, sanggup memberikan kepada dia apa yang ia inginkan. Ternyata nggak seperti itu. Kalau yang ia inginkan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, dan Tuhan masih memberikannya, itu adalah anugerah. Tapi kalau kemudian anugerah yang sama diberikan oleh Tuhan, justru untuk kemudian membuat orang ini lebih dewasa, dan kemudian anugerah Tuhan juga membawa dia masuk ke dalam pendewasaan rohani, hingga kemudian Tuhan menanggulangi masalah-masalah keegosentrisannya, keegoisannya, kedagingannya, maka sebetulnya anugerah Tuhan sedang mengerjakan hal yang indah untuk membuat orang ini bertumbuh dalam Kristus, tidak binasa, tidak mati secara karena kemudian kelalaiannya. Banyak orang Kristen kelak tidak sampai kepada tujuan akhirnya karena mereka lebih memilih kedagingannya kembali. Nah, ini banyak yang terjadi. Kesibukan dunia ini, ya, permasalahan yang ada di dunia ini, ya. Kemudian orang itu nggak pernah menemukan Tuhan dan bahkan tidak pernah menerima dengan sukacita firman yang dinyatakan kepada dia dalam hati yang baru, maka kemudian orang ini pelan-pelan akan menerima kematiannya. Selamat ngapa sih, Pak? Nah, mudah-mudahan selamat. Tapi kalau kemudian ia mendukakan Roh Kudus terus-menerus, apakah selamat? Nah, ini bergantung pada Roh Kudus ya. Apakah ia bisa menyelamatkan apa tidak? Karena sesungguhnya ia yang paling punya peranan, yang paling punya peranan, karena Tuhan Yesus pun meninggikan Roh Kudus. Dosa kepada anak manusia, hujat kepada anak manusia akan diampuni. Tapi dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, sekarang pun tidak, nanti pun tidak. Oke. Nah, itu panjang ceritanya ya. Nah, di dalam 2 Kor 5 yang tadi saya baca, kasih Kristus menguasai kami. Karena kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati,
Kristus mewakili semua orang untuk mati egosentrisnya. Maka semua orang itu sudah mati egosentrisnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, ya, yang kemudian mati egosentrisnya, hiduplah untuk kepentingan Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup untuk Tuhan yang telah menebus kita dari keegoisan kita, keegosentrisan kita, dan bahkan kedegingan kita. Pendek kata, jangan hidup untuk diri kita sendiri saja, tapi hidup untuk kepentingan sorga. Memang masih ada mungkin hal-hal yang masih kita anggap penting. Tidak apa-apa, lakukan terus sampai dengan di hari Tuhan menyatakan diri kepada kita, yang ini jangan dilakukan lagi, jangan lakukan lagi. Ya, kalau kemudian kita masih bekerja sekuler, Pak boleh nggak Pak? Saya bilang itu boleh saja. Tapi tanya sama Tuhan, sebatas mana kita boleh bekerja sekuler? Tuhan gak mungkin ngasih pekerjaan sekuler 24 jam sehari. Gak mungkin. 22 jam sehari gak mungkin. 20 jam sehari gak mungkin. Tuhan punya keteraturan yang jelas. Bahkan hamba-hambanya pun, kalau kerjaan 24 jam terus menerus, ya lama-lama ya kemudian habisnya baterai. Baterainya habis teman-teman. Oke? Jadi jangan sampai tenaga kita, jiwa kita diforsir untuk hal-hal yang egosentris, apalagi kedagingan. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya boleh di sini? Mau combo. Combo apa tuh? Bentar. Yang lain dulu teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Combo yuk. Apa kamu mau bilang apa? Enggak, nambahin seperti biasa. Tambahin. Biar tambah jebret. Apa yang mau tambahin? Kan dengerin tuh, ya fokus kita dari egosentris kita terhadap diri kita sendiri harus diarahkan kepada fokus untuk mengarahkan fokus kita kepada tujuan untuk kerajaan sorga. Itulah judul tema garis besar subbab kali ini. Dan Kak, yang tadi ngomong kan, pendewasaan itu diberikan dari setiap proses yang diberikan Roh Kudus agar menuntun kita kepada pertumbuhan. Ya. Jika orang tersebut tidak mendengarkan, maka itu akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Ya. Oke. Nambahin dimulai. Udah lama nih 2 minggu nggak hadir. Kamu kemana aja? Saatnya mulai kembali nih. Oke, yang bisa saya tambahin tuh gini. Pertama dari yang mendengarkan atau menuruti apa yang Roh Kudus suruh supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia, itu memang benar. Oke. Mari kita deskripsikan lebih simpel buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Seorang atlet sedang melakukan latihan fisik. Latihan fisik itu tidak bisa dilakukan hanya sehari jadi. Seorang atlet memiliki kecenderungan untuk terus berlatih. Yang namanya atlet harus jaga badan, harus jaga nutrisi, harus jaga massa otot, harus jaga kesehatan. Oke. Kita sebagai anak Allah berarti walaupun pertumbuhan yang Tuhan Yesus atau Roh Kudus berikan dalam hidup kita itu, ya mungkin saya tahu yang diberikan Roh Kudus agar kita semakin bertumbuh di dalam, agar kita semakin bertumbuh sebagai anak Allah, mungkin kadang-kadang menyakitkan. Tetapi dari hal yang
menyakitkan itu, kita bisa bertumbuh selangkah demi selangkah menuju pemahaman yang lebih baru. Dan oke. Wow, udah lama nggak ngomong. Kaget saya. Kalau ibu-ibu semua bertanya kemana saya menghilang selama 2 minggu ini, saya ujian. Tapi anehnya, di tengah-tengah ujian tengah semester itu, saya malah mendapatkan pengertian yang baru. Ketika Pak Doni bahas ini, sembari saya belajar, saya malah mendapatkan suatu pengertian ketika saya seperti biasa ibadatin, dan pengertian ini sangat membantu saya. Kalau ibu-ibu semua yang di ruangan ini tahu, ada satu quote atau kata-kata bijak dari salah satu tokoh kemanusiaan dan tokoh kemerdekaan dari India pada tahun 1940, yaitu Mahatma Gandhi. Bisa dibilang dia adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat vokal di masa-masa penjajahan Inggris di India. Mahatma Gandhi pernah mengeluarkan sebuah quote, yaitu atau sebuah perkataan pedas untuk orang-orang Kristen yang ada pada masa itu. I love and I like your Jesus, but not your Christian. Apa yang mau saya coba kaitkan dari kata-kata itu? Kita sebagai anak Allah. Terjemahin dulu artinya apa? Gini, saya harus memberikan konotasi kepada ibu-ibu semua. Suara saya terdengar jelas, suara aku kedengeran. Iya, tapi tadi jelasin dulu apa terjemahannya gimana? Iya, soalnya mulai hujan di sini. Oh masa? Sini belum? Hujan gede. Nah, saya akan terjemahkan kata-katanya. Dan saya akan berikan latar belakangnya terlebih dahulu. Mahatma Gandhi adalah orang yang sangat ingin tahu. Dia sempat pergi ke gereja. Tapi ketika di gereja, bukannya diperlakukan seperti jemaat orang Inggris pada umumnya, dia malah dipermalukan dan dilarang masuk ke gereja. Dan kalimat yang saya sampaikan itu terucapkan oleh Mahatma Gandhi. Saya suka dan saya cinta tentang konsep dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada semua orang. Tapi saya nggak mau jadi bagian dari kekristenan. Apa kaitannya dengan apa yang Pak Doni bahas barusan? Oke. Kita sebagai dan selaku anak Allah yang hidup di bumi ini dan mencerminkan terang Kristus di dunia ini, kalau kita ibaratnya berlaku seperti justru tidak menunjukkan sebentar, saya sedang mencari kata-katanya, tidak menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, intinya kalau bahasa Ibraninya kata Pak Doni, omong doang. Kita hanya melakukan semua teori-teorinya belaka. Tapi yang saya dapatkan selama minggu-minggu saya ujian tengah semester, ya ketika saya mendengarkan sesuatu dengan earphone, tiba-tiba tercetus. Lebih baik untuk menjangkau orang dengan cara menunjukkan siapa itu Kristus di dalam hidup kita. Seperti menunjukkan ya siapa pribadi Kristus yang udah hidup, udah ngomong, udah melakukan segala sesuatu pekerjaan aja yang ada di hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus juga. Lebih mudah bagi mereka
untuk memahami kita, lebih mudah mereka memahami apa yang kita ajarkan kepada mereka ketika kita menunjukkan secara pribadi siapa itu Kristus. Kaitannya dengan yang tadi, kita nggak bisa reach out orang-orang ini kalau kita aja kadang-kadang masih bandel sama Roh Kudus. Kalau dia mau ngomong apa, kalau dia mengajarkan kita apa atau mengkoreksi kita apa, ya itu sakit, tapi itu untuk kita dan untuk kemuliaan kerajaan Allah. Karena kita tuh kayak atlet-atlet itu tadi, kita berlatih sebaik mungkin supaya kita bisa mengajarkan yang terbaik kepada mereka dan mengajarkan apa yang benar. Siapa itu Kristus? Bukan untuk ego kita sendiri, tapi untuk kemuliaan kerajaan sorga, untuk kepentingannya kerajaan sorga, untuk kepentingannya Bapa, untuk kepentingannya Tuhan Yesus. Nah, kan Pak Doni menunjukkan dua tipe orang, yang mendengarkan apa yang Roh Kudus bilang dan yang nggak mendengarkan Roh Kudus. Memang di dunia ini, baik yang sudah mengenal Tuhan ataupun tidak, memang ada orang-orang yang akan selalu mengeraskan hati terhadap apa yang Roh Kudus lakukan. Dan lucunya, selain mati rohani, aku mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ketika seseorang itu tidak mau mendengarkan apa kata Roh Kudus, kata-kata dari Bapak Yosia Samudra mulai teringat lagi. Ketika seseorang berhenti untuk belajar, untuk menggali lebih dalam, untuk dikoreksi lebih dalam, dia akan menjadi orang yang berhenti bertumbuh. Ya pokoknya ya mandek aja gitu, kayak tanaman nggak tumbuh, kayak kalau orang yang kerdil itu nggak ninggiin. Ya secara usia memang lu tumbuh, secara umur memang berkembang, tetapi apakah pemikiran kita itu berkembang seiringnya pembelajaran kita? Jawabannya enggak. Mengapa kita harus benar-benar memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus mengajarkan kita? Karena itu tadi, Roh Kudus tuh selain membenarkan apa yang salah di dalam kita, Roh Kudus itu memberikan kita improvement baik secara fisik maupun secara tubuh roh. Ketika Roh Kudus memberikan kita improvement itu untuk semakin bertumbuh, memang itu it's up to us apakah kita ingin menuruti dia atau tidak. Tapi ya akan menjadi sangat teramat mengecewakan jika orang-orang percaya berhenti bertumbuh gara-gara kesombongan dan hati yang keras itu sendiri. Itu saya dapat jujur ketika ujian tengah semester, karena selama saya belajar, saya juga mendengarkan beberapa percakapan rohani lewat podcast, dan kebetulan banyak channel yang lagi bahas itu, dan beberapa pemikiran di antaranya itu sangat menarik. Udah HP lama-lama udah nggak ngomong 2 minggu, makanya jadi gini. Iya, 2 minggu ujian ya. Oke, ada yang mau nambahin teman-teman yang lain tentang bagaimana hambatannya mengalirkan hidup Kristus? Dan kalau ada yang praktekin seperti itu ya, saya mau praktek mengasihi, saya mau praktek untuk mendoakan, kok kemudian yang saya dapatkan nggak seperti apa yang saya duga gitu. Yang kita dapatkan harusnya adalah satu hal peninggian dari Tuhan, tapi kok ada masalah lagi. Ada yang ngalamin gitu nggak?
Silakan berbagi, sharing. Sedikit ya Pak. Iya, banyak juga nggak apa-apa, banyak juga silakan. Ya, saya lagi repot lah. Oke. Gini Pak, seperti yang tadi Bapak bilang, kenapa ketika kita ada dalam Tuhan, kita semakin ada masalah, kan masalahnya kan berat, kan kita kadang aku ini ya gampang banget sebenarnya, gampang banget mah ya. Padahal kemarin-kemarin enggak, aduh, biasa-biasa saja gitu. Ada hal-hal yang kemudian hal-hal sepele yang membuat kita jatuh gitu kan. Tapi kemudian ketika berserah pada Tuhan, nggak berusaha mencari jalan keluar, nggak berusaha mencari solusi, tapi diam aja sambil ya mau ngomong gimana sama Tuhan nggak bisa bicara gitu kan. Hanya dia menjadi ada Tuhan, hanya dia aja merasakan aja apa yang kita rasakan, apa ya, cuma mengarahkan hati dalam hadirat Tuhan, dalam frekuensinya Tuhan, tapi nggak berkata apapun. Sampai benar kemudian ada satu jalan keluar dalam satu masalah. Nah, yang saya dapatkan ketika itu tuh begini, Pak. Ketika Tuhan sedang mau memperlengkapi kita, jiwa kita ini kan hanya Tuhan. Ketika Tuhan mau menambah satu hikmat, satu karunia, itu Tuhan perlu mencari wadah di dalam hati kita yang belum dia bereskan. Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan satu apa namanya ya, solusi yang di luar dari pemikiran kita. Kemudian yang saya dapat itu, saya sedang diajar untuk tidak perkasa, untuk tidak kuat, untuk tidak selalu mencari solusi melalui pikiran-pikiran saya. Sampai kemudian saya memahami Tuhan kasih hikmat ketika sudah ada tempat di dalam hati saya, ketika saya menemukan masalah orang lain, hal yang saya dapat bisa saya juga berikan kepada orang yang sedang mempunyai masalah. Ternyata Tuhan itu memperlengkapi kita lebih dalam lagi, lebih luas lagi, tetapi harus ada sesuatu juga yang mau kita lepaskan. Seperti tadi Bapak bilang, ada free will-nya kita yang harus kita lepaskan agar kita mempunyai pemilihan surga bergerak dalam hidup kita. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Made dan Denis. Jadi ada free will yang hilang ketika kita mendengarkan saran atau petunjuk dari Tuhan. Free will apa yang hilang? Ya, apa namanya ya? Maksud hati kita ya, pikiran kita, bahkan keinginan tersembunyi yang kita punya di hadapan Tuhan. Bahkan kenyamanan, bahkan ke apa namanya? Waktu me time. Waktu pribadi yang semakin banyak yang hilang. Nah, kalau teman-teman Udah, jangan mulai. teman-teman ada yang ngalamin waktu pribadi yang semakin hilang banyak, kemudian ada yang perlu dikorbankan, korban perasaan misalnya. Yang lain gimana korban perasaan? Ada yang pernah dalam melayani Tuhan ada korban perasaan? Pak, saya nggak enak Pak, tapi saya mesti ngelakuinnya. Gitu. Tapi saya Absen dong. terbeban. Silakan Bu Yohana menanggapi. Kalau kehilangan perasaan, kehilangan itu memang harus ya Pak sebenarnya. Kalau tidak begitu, nanti yang kemudian terlihat adalah diri kita sendiri.
kita merasa bisa melakukan ini itu, kita bisa merasanya sudah berkarunia gitu kan, merasanya sudah bertalenta. Saya pribadi eh, mengalami banyak proses di area itu dari awal saya melayani Tuhan itu kan dari sejak saya sekolah minggu ya. Jadi proses dari pelayanan demi pelayanan itu sangat-sangat tidak mudah, terutama adalah tidak pernah diakui keberadaan saya, tidak pernah diakui bahwa saya memiliki potensi, bahkan di saat di luar gitu saya mendapatkan penerimaan, tapi ketika di dalam sendiri ternyata tidak begitu. Dan dulu saya merasa terpukul sekali karena oh, di dalam gereja tuh seperti ini ya gitu. Tapi kemudian entah bagaimana Tuhan itu membentuk hati saya bisa menampung semua rasa sakit itu dan menjadikan itu sebuah latihan buat saya gitu. Jadi saya menjadikan itu bagian dari latihan saya gitu. Ketika saya tidak diakui, ketika saya tidak diterima, itu justru membuat saya ini kan tipenya kan introvert dulu. Jadi ketika itu tidak diterima, tidak dihargai oleh orang lain, saya bukannya eh, apa ya? Bukannya justru ingin lebih menonjolkan diri, enggak, tapi saya malah justru lebih menarik diri lagi supaya enggak ke situ gitu. Dan ternyata itu ketika Roh Kudus bongkar termasuk dalam bagian itu minder loh nah gitu. Itu minder, dan minder itu juga salah satu bagian dari kesombongan yang tidak terlihat gitu. Jadi itu pun juga berbahaya gitu. Dan beranjak dari ketidak ada rasa percaya diri, merasa tidak diterima, merasa ditolak, merasakan perasaan-perasaan yang ambigu istilahnya dengan berbagai macam peristiwa dan latar model-model orang-orang yang saya hadapi itu kebanyakan keras gitu kan. Bahkan ketika saya harus berbenturan dengan para pendeta begitu, mengalami disidang oleh mereka gitu. Di saat-saat seperti itu saya sempat yang namanya hampir mau pahit loh dengan para pendeta saat itu, tapi kemudian saya ingat melalui almarhum Pak Petrus Agung, justru melalui beliau saya pulih hati saya untuk ke para pendeta-pendeta itu, karena Tuhan memperlihatkan sisi dari pendeta yang lain gitu dalam diri beliau gitu, yang tidak pernah saya lihat contoh dan keteladanannya, karena saya dulu kan kerja ya di gereja, jadi kan setiap hari saya melihat para pendeta yang begitu luar biasa khotbahnya di atas mimbar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan begitu. Jadi itu yang memahitkan hati saya di area itu. Tapi melalui beliau ini saya melihat realita hidupnya sama. Kok bisa ya si hamba Tuhan ini bisa sebegitu, padahal beliau itu adalah hamba Tuhan yang besar di kota Semarang ibaratnya begitu. Dan tapi perasaannya beliau untuk rendah hati itu memacu saya untuk kemudian untuk belajar untuk melihat contoh itu, keteladanannya itu, bahwa ternyata seperti ini sosok seorang hamba Tuhan yang seharusnya gitu. Dan itu memulihkan semua area yang ada di dalam diri saya ketika saya mengalami rasa pahit dan perasaan tidak diterima dan lain sebagainya. Tapi kemudian berangsur-angsur Tuhan itu mempertemukan dengan berbagai macam hamba Tuhan yang memang memiliki kualitas hidup yang sangat baik,
Dan disitulah saya justru akhirnya, oh tidak semua hamba Tuhan itu seperti itu, tidak semua pendeta seperti itu. Jadi masih banyak kok orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kualitas gitu, dan semuanya itu saya melihat dari perjalanan hidup mereka itu selalu bagian yang sedang Tuhan buat itu adalah proses kerendahan hati. Dan itu yang membentuk mereka semua menjadi orang-orang yang berkualitas. Dan itulah yang membuat saya akhirnya, oh berarti ketika diproses seperti itu, terima aja gitu kan. Terima aja, nikmatin aja proses kerendahan hati itu. Mungkin tidak diterima, mungkin tidak diakui, mungkin tidak. Untuk saat itu, fase-fase itu baik buat jiwa kita gitu. Tapi ada saatnya ketika Tuhan sudah bentuk dan membuat hidup kita berkualitas dan memiliki nilai, dan ternyata Tuhan membawa lebih banyak hal yang dipercayakan dalam hidup kita. Itu sih Pak yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Makasih Bu Yohana. Jadi saya Ya, tangkap barusan teman-teman kita mungkin juga banyak kekecewaan ya kepada yang kita harapkan ada satu teladan ya dari apa yang kita hormati, orang yang kita junjung, orang yang kita segani. Mungkin kita mempunyai satu ekspektasi yang luar biasa. Tapi tahu nggak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika seseorang sedang berusaha memainkan perannya seperti Kristus, ya nggak ada orang yang memerankannya 100% sempurna. Oke. Kenapa? Karena kita semua sedang ke arah sana. Tapi kalau bagian-bagian yang perlu kita lihat dan kemudian perlu kita kemudian sanjung sebagai pemimpin dan ternyata mereka tidak mencerminkan seperti Kristus, kita mempunyai kekecewaan. Nah, sebetulnya bukan 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 hal yang kemudian hal yang menjadi hal yang nyaman buat kita memang ya, seperti itu ya. Tapi ini satu hal yang normal ketika seseorang memerankan seperti Kristus banyak kegagalan di sana sini. Saya pikir semua orang juga pasti akan mempunyai kegagalan tertentu ya. Karena kita cenderung ingin melihat yang terbaik, tidak ingin melihat yang buruk. Kita mempunyai kesadarannya seperti itu dalam melihat pribadi Kristus lewat diri orang lain. Nah, tetapi kalau kita kemudian memerankan Kristus, kita sedang berharap agar kita memerankan sebaik-baiknya di depan orang-orang. Dan mana tahu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang saya alami juga gitu ya. Memang memerankan Kristus, memerankan pribadi Kristus, membiarkan dia hidup itu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali persepsi-persepsi yang kemudian berbenturan sana sini, yang kemudian menjadikan kita mempunyai perselisihan paham, perbedaan pendapat sana sini. Tapi sebenarnya itu hal yang wajar. Yang menjadikan sesuatu itu menjadi hal yang sangat berbahaya adalah ketika pada saat pertumbuhan itu terjadi, semua bertumbuh, termasuk pemimpin kita bertumbuh sekalipun, kita kemudian terlanjur mempunyai luka hati, akar pahit karena apa yang kita ekspektasikan tidak terjadi. Karena sebetulnya semua orang sedang menghadapi pertandingan iman yang sama. Nah, teman-teman, mari hadapilah kenyataan ini ya, bahwa semuanya sedang bertumbuh, semua orang sedang memerankan Kristus sebaik-baiknya, namun ada saja hal-hal yang kemudian gagal di sana sini. Itu masih wajar. Yang kedua, kalau kemudian jiwa kita menghadapi begitu banyak tekanan dalam memerankan Kristus, dan memang pasti ada tekanan ya. Tekanan dalam memerankan peran terbaik seperti Kristus, pasti ada tekanannya. Tapi lakukanlah dengan sepenuh hati. Ya. Lakukanlah dengan seluruh kerelaan hati, memerankan kebaikan, membiarkan buah Roh Kudus itu muncul. Nggak nyaman sih. Dan membuat hati kita seringkali berontak, iya sih. Gitu ya. Tapi perankan sebaik-baiknya dan kita menjadi jiwa yang kemudian merasakan pengaruh-pengaruh bagaimana Kristus memberikan kepada kita tumbuhnya buah roh itu sendiri. Saya pikir membuat kita pada awalnya nggak nyaman. Pada saat amarah kita memuncak, kita suruh mengampuni.
Pada saat kita kemudian nggak sabar menunggu, suruh tekun dalam bersabar menunggu. Ketika kita mempunyai ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan, kita harus memiliki damai sejahtera. Kita nggak nyaman di situ. Nah, ini hal yang paling penting yang perlu kita sadari, bahwa yang penting adalah jiwa kita terus-menerus memahami bagaimana Tuhan juga menekankan yang penting prosesnya. Proses dalam menerima apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya, pemulihannya juga Ia berikan kepada kita. Ia juga memberikan kepada kita kesanggupan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan itu diberikan juga oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi pada saat kita menerima setiap hal berupa satu perintah, ya, untuk mengampuni, untuk memberikan kepada kita mengerti bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana menumbuhkan buah roh, itu dalam situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan sebetulnya. Nah, mari kita membuat jiwa kita sehat. Untuk kita menerimanya semuanya ini, ucapkan syukur terlebih dulu. Dengan seperti ini bilangnya, Roh Kudus, terima kasih kau berikan kepadaku kesabaran. Diberikan kepadaku hati yang baru untuk aku ngampunin. Diberikan ketekunan untuk aku menunggu janji Tuhan tergenapi. Dengan kita bilang seperti bersyukur seperti itu, kita sedang melatih jiwa kita tetap sehat, menerima hal yang terburuk sekalipun, sekaligus menerima yang terbaik dari Tuhan sebaik apapun itu. Entah itu waktunya kapan. Kita melatih jiwa kita untuk menerima terus-menerus apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Hanya mungkin belum waktunya terjadi di dunia ini. Tapi kita latih agar iman kita tetap nempel di dalam satu pertumbuhan yang benar. Dalam pertumbuhan rohani yang benar ke arah Kristus. Jadi latihlah jiwa kita tetap sehat. Jangan sampai bilang begini, aku tolak semua masalah-masalah. Nah, itu yang orang-orang lama lakukan. Jiwanya mantep, ya, tapi kemudian kenyataannya nggak sesuai dengan kenyataan apa yang ia imani. Teman-teman sering mengalami itu dulu. Kita beriman, kita mengimani, kita menengking sana-sini, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk sehat di dalam jiwa. Bertumbuh seperti ke arah Kristus. Nah, kita mesti pentingkan juga ya bagaimana kesehatan jiwa kita. Terlepas dari apa yang kita dengar itu masih salah, kita masih bertumbuh. Maka kemudian buat Roh Kudus menanggalkan semua keinginan pribadi kita, egosentris kita terlebih dulu. Agar kita tidak punya keinginan tersembunyi ketika ngikut Tuhan. Saya pastikan semua orang pasti punya keinginan tersembunyi ketika ngikut Tuhan. Jujur semuanya teman-teman, kita semua pasti ingin mengikuti Tuhan dengan keadaan yang aman, sentosa, damai, terkendali oleh kita. Tapi tidak oleh Tuhan. Buat Tuhan mengendalikan penuh hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, akal budi kita. Sampai dengan pertumbuhannya ke arah kemanapun kita mengetahuinya bersama-sama dengan Tuhan. Caranya gimana Pak? Ucapkan syukur. Bersyukurlah senantiasa. Baik atau buruk keadaan kita, bersyukurlah senantiasa. Itu tandanya kita sedang berlatih apa itu buah roh dalam diri kita. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Siapa yang nyambung banget dengan apa yang saya bilang barusan? Iya Angkat tangannya. Pak. Saya Silakan Bu Jelas Levina bagikan nyambung apa yang Bu banget, Levina Atlet. dapatkan. Iya Pak, saya Ya. mengalami sekali apa yang Bapak sampaikan, yang tadi Ibu Yohana juga itu saat-saat ini di saat kita mau berlomba untuk mau benar-benar memiliki hatinya Tuhan, memiliki pikiran Kristus, Ya. tapi di sekeliling kita orang-orang yang kita sudah anggap mereka tuh sudah lebih rohani, tapi dalam waktu yang tidak lama mereka aslinya muncul begitu. Artinya jadi saya tuh, tapi ya itulah Tuhan itu, Roh Kudus itu luar biasa, artinya memberi pemahaman tentang apa yang terjadi. Ya. Jadi
Kalau kita tidak mau untuk taat atau mendengar suara Tuhan itu pasti kita sudah down juga, Pak. Artinya, ngapain orang itu begitu, bagaimana kita bisa gitu, seakan-akan kita tuh tidak mungkin gitu. Tapi Tuhan itu katakan, kamu tidak perlu fokus dengan manusia. Manusia semua seperti itu. Kamu lihat. Jadi saya Boleh Vina kepencet mikrofonnya jadi mati. Masih belum. mendapat pengertian dari Tuhan bahwa keadaan dunia seperti ini. Kamu lihat. Meskipun kamu lihat orang ini selalu dengan firman Tuhan. Saya perhatikan kalau setiap ada hamba Tuhan khotbah di mimbar, teman ini dia pelayan, dia tidak pernah lihat hamba Tuhan. Dia hanya lihat Alkitab saja sepanjang khotbah. Dia tidak pernah angkat kepala melihat pendeta khotbah. Saya bilang, luar biasa juga ya. Jadi setiap ada doa puasa, setiap ada event, itu dia hanya melihat firman Tuhan. Dan dia selalu mengatakan, Tuhan kasih firman begini, Tuhan kasih firman begini. Saya bilang, wah luar biasa sekali Bu ini. Saya bilang, Tuhan, saya itu tidak bisa menghafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang, Tuhan katakan kamu perlu mengetahui satu atau dua, tapi kamu melakukan firman itu, menghidupi. Tidak perlu kamu harus berusaha menghafal semuanya. Gitu. Jadi, saya perhatikan sampai belakangan sudah sebulan 2 bulan ini, baru kelihatan aslinya. Jadi saya heran sekali Pak, kok bisa begitu? Aslinya muncul sampai dia telepon saya punya gembala itu marah-marah. Marah-marah akhirnya sudah 2 bulan ini orangnya tidak beribadah, terus dia mundur dari pelayanan. Jadi saya tuh apa ya, di saat kita ini mau berjuang ya untuk memiliki pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran ini dibaharui untuk memiliki pikiran Kristus. Terus kita mau belajar untuk merendahkan hati. Itu karakter Tuhan itu yang saat ini saya jujur saya sedang belajar untuk tunduk untuk mau mengejar hal itu karena kita mau membaca firman dan kita memiliki pengetahuan. Tapi kalau nggak memiliki karakter Kristus percuma. Saya itu berpikir seperti itu, Pak. Makanya saya bilang, Tuhan bagaimana ya? Tapi Tuhan katakan, itu bukan bagianmu, itu bagianku. Kamu hanya taat saja, tunduk saja. Jadi yang tadi Bapak bilang itu, saya merasa bahwa itu sulit gitu, sulit. Tapi di dalam Kristus itu, Tuhan katakan di dalam aku tidak ada yang sulit. Gitu, Pak. Jadi saya bersyukur sekali, maksudnya apa yang dijelaskan malam ini, pengajaran ini itu sangat pas dengan kondisi yang mungkin saya alami, tapi mungkin juga ada teman-teman juga. Jadi mau menuju kepada keserupaan Tuhan itu begitu banyak tantangan gitu Pak. Ya. Itu yang saya alami sekarang. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih Bu Levina. Ya. Jadi teman-teman sekarang mengerti bagaimana susahnya untuk menghidupi Kristus. Saking kita kemudian melihat orang lain, ya, kok dia begitu sih, kok dia begini sih, kita kemudian jadinya jatuhnya ya menghakimi hamba Tuhan itu yang sedang berupaya semaksimal mungkin untuk jadi sebenar-benarnya ngikut Tuhan. Tapi kita tahu dalam mengikut Tuhan itu ada dinamika. Ya, dinamika bagaimana kita kemudian ngerasa gagal, ya, ngerasa kemudian kita itu masih kurang sempurna dan kita masih punya banyak kelemahan, ya. Kita berpikir kita terlalu banyak yang perlu diperbaiki, masih belum memiliki satu kemantapan tertentu, but it's okay. Semuanya di mata Tuhan tuh memang masih dalam pertumbuhan. Tapi ingat ini teman-teman, ya. Bagaimana kita bertumbuh itu bukan berasal dari pengaruh luarnya seperti begini maka saya suka bertumbuh. Oh, saya banyak tantangannya berarti saya masih banyak kelemahan. Oh, saya masih perlu diberikan satu keleluasaan agar saya bisa bertumbuh dengan bergerak dengan cepat. Saya perlu ada kenyamanan tertentu. Nanti kalau saya diberkati saya akan lebih banyak memberkati. Enggak kayak gitu juga.
pikiran kita terlalu rumit. Ngikut Tuhan pada saat ini, apa yang sedang Tuhan berikan, lakukan. Jangan mikir terlalu jauh, ya Denis. Jangan mikir terlalu jauh. Berbuat baik semaksimal mungkin di depan orang-orang. Terlalu jauh. Capek loh. Siapa yang capek, udah berbuat baik terlalu segimana-gimana, tapi dianggapnya buruk di depan. Tetap aja salah di depan orang. Tetap saja membuat kita merasa, kok saya diperlakukan seperti begini dan begitu ya orang lainnya. Memang begitu. Pandangan manusia tidak selalu sama. Persepsi semua orang tidak selalu seperti apa yang ingin kita persepsikan. Selalu aja kekurangannya di mata orang lain itu ada. Mengapa? Saya mau katakan begini, agar kita tetap punya hati rendah hati. Agar kita punya hati yang perlu diajar terus-menerus oleh Kristus. Karena sekali kita dapat pujian, terutama dari orang lain nih, oh kamu hebat, luar biasa, kita cenderung besar kepala. Kita ngerasa, oh kita udah pada tingkat tertentu nih, gitu ya. Bukan semangat, bukan. Saya kasih tahu nih. Agar kalau kita kemudian mendapat pujian dari orang lain, secara terbuka seperti begitu, kita seringkali menjadi orang yang sombong. Nah, saya mau buka satu culture yang baru di tengah-tengah kita. Kalau kita hendak memuji orang, ya, pujian itu di mata orang itu sebagai satu hal yang berharga, tapi bisa membuatnya jatuh. Oh, karena itu, kalau kita sedang meninggikan seseorang, memuji seseorang karena memang dia dalam Tuhan luar biasa, pujilah kalau orangnya tidak ada. Yuk kita bangun culture seperti ini. Kalau kita sedang membangun satu kesaksian karena kita sedang mengalami hal yang luar biasa bersama dengan orang ini, dan orang ini membantu saya dalam iman, menemukan Kristus. Nah, kita bilangnya pada saat orang ini nggak ada di tempat yang di mana kita ngomong. Dengan begitu orangnya nggak langsung jatuh ke dalam kesombongan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sifat manusia memang seringkali kalau dipuji, kalau ditinggikan dia akan jatuh. Yuk bangun culture seperti ini. Memang nggak semua orang seperti itu sih, tapi biasanya jatuh juga. Ya, Denis ya. Ya deh. Ya enggak. Kan saya sendiri pribadi sebetulnya kagok kalau ada orang yang kemudian ngomongin tentang, wah si Pak Doni baikannya luar biasa gini-gini. Enggak lah, lebih baik saya nggak pernah dengar itu. Ngapa? Yang penting kita punya hati yang lurus. Nggak pernah dengar hal-hal yang kemudian membuat kita tersandung dengan hal-hal yang kemudian menjauhkan kita dari Tuhan dengan kebanggaan-kebanggaan seperti itu. Makanya Artinya saya sebel digituin. Gimana boleh Vina? Artinya kita punya respon hati yang benar saja gitu Pak ya. Betul. Tadi Pak bilang lurus. Iya. Meskipun kita dengar mereka ngomong, misalnya nih gembala ngomong, terus saya memang dibilang begitu, tapi saya tuh hati ini nggak suka. Kenapa sih ngomong gitu? Saya nggak suka gitu. Terus Tuhan tuh bilang, kamu respon hati yang benar saja, kamu tetap tunduk saja, tetap rendah, itu saja. Kamu tidak perlu marah. Gitu Pak yang tadi Pak bilang. Iya. Iya, itu saya belajar. Iya. Jadi yuk kita bangun culture seperti ini ya. Ketika seseorang lagi ngomongin yang bagus tentang orang ini, jangan ada orangnya. Karena kita tahu kalau kita ngomongin yang bagus tentang orang ini pas ada orangnya mungkin akan jatuh. Memang nggak semua orang sama sih ya. Tapi saya menghindari hal ini sebetulnya teman-teman. Setuju ya? Kita bangun culture seperti begini ya. Ikutan. Ya gitu. Karena saya juga bicara dengan Denis sebetulnya. Ya dia sebetulnya juga mendapat satu komen dari orang-orang ya di YouTube. Bagus ya Denis ya. Dianya nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena hatinya mesti terus menyatu dengan Tuhan. Mesti mempunyai satu hati yang lurus di depan Tuhan. Kalau kemudian Oke, gimana? Biar manusianya ini boleh mengklarifikasi ya.
Silakan manusia itu yang bicara. Silakan manusia itu yang bicara. Silakan. Let the guy talk. Jangan diwakilin Om Doni deh, biarin aku aja yang ngomong yang ini mah. Oke, enggak, Om Doni nggak mau minta demikian. Ya emang. Oke. Oke, klarifikasi. Kenapa Pak Doni sangat menekankan hal ini? Bukan karena memang Om Doni yang suruh. Bukan karena saya nggak suka. Memang saya udah baca komenan, ya komen-komen di YouTube tiap kali Pak Doni upload video baru memang kadang-kadang ada komenan. Hebat banget nih, bla 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 bla. Saya melakukan semua ini bukan pengen dipuji gitu. Bukan pengen diakui juga. Ya maksudnya jangan kentara dalam artian bukan saya jadi kesal karena dipuji, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Maksud yang saya mau sampaikan bersama dengan Pak Doni itu, kadang-kadang tuh saya tuh ya bantuin Pak Doni ngajar, menambahkan, dan lagi dibimbing belajar mengajari orang lain oleh Pak Doni itu bukan mau mendatangkan pujian ke dalam diri saya atau menunjukkan nih gue hebat, gue punya segini no nggak, bukan itu yang mau saya tunjukkan di sini. Makanya ketika saya dipuji berlebihan, saya nggak suka karena pujian itu bukan untuk saya. Kedua, sayangnya yang sebenarnya jadi terkadang menciptakan tekanan tersendiri terhadap saya. Itulah alasan saya bilang ke Pak Doni dalam sesi pribadi kita berdua, aku nggak terlalu suka dipuji. Karena memang itu kadang-kadang membebani saya untuk kayak banyak orang puji saya bla bla bla. Itu memunculkan sebuah tekanan yang ketika di suatu titik Bapak Ibu semua juga akan merasakannya sendiri ketika mengalami. Dan itu kadang-kadang rasanya nggak enak. Kayak ditaruhkan karena memang pujian itu sebagai sebuah bentuk apresiasi. Tapi kayak saya nggak butuh pujian yang sebegitu banyak. Karena memang bukan saya yang berhasil melakukan semua ini. Bukan saya juga yang layak terima semua ini. Saya cuma orang, saya manusia. I'm a human. Saya manusia biasa. Yang dapat kemuliaan tuh harusnya Bapak, bukan saya. Posisi saya tuh cuman, oke, saya tambahin. Kadang-kadang tuh, ini saya tambahkan ya, sekaligus saya klarifikasi diri. Saya kasih deskripsi deh. Saya pribadi kan suka nonton permainan basket. Anggap aja itu sebuah olahraga tim. Dan permainan basket itu permainan kelompok. Ketika ada satu bintang di suatu tim olahraga apapun, baik basket maupun bola, si pemain bintang ini terkadang memiliki beban untuk, karena fansnya banyak, penggemarnya banyak, untuk melakukan yang terbaik, untuk perform dengan bagus, tapi akhirnya pemain ini tuh gagal untuk perform dengan baik. Dalam artian,
ketika pujian itu berlebihan, itu akan membebani seseorang untuk selalu bermain dengan konsisten. Ketika dia tidak bisa untuk konsisten, dia memaksakan itu, dan akhirnya gagal. Seperti yang Pak Doni sampaikan. Di situ yang berbahayanya. Karena saya bukan berusaha, karena saya juga ngerasa kayak gitu. Jujur, kadang-kadang saya bukan berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain karena saya tidak bisa, tapi karena saya bisa, saya tahu ada ekspektasi yang orang harapkan terhadap saya. Beban gitu ya. Beban itu, beban ekspektasi. Saya tahu saya bisa memenuhi itu, dan kadang-kadang saya lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, itu memang menjadi suatu keadaan yang tidak nyaman untuk saya. Karena memang saya cuman, status saya dan Pak Doni di sini tuh sama-sama murid. Bukan orang yang udah melalui serangkaian hal yang jauh lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu semua yang ada di ruangan ini. Pak Doni dan saya nggak punya suatu legitimasi untuk menyombongkan diri di depan banyak orang. Kami berdua di sini tuh orang-orang yang masih belajar. We are normal person. Kami di sini untuk sharing pengalaman kami, apa yang telah kami alami. Terkadang untuk membangun Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Kami itu nggak lebih superior juga. Karena kadang-kadang kami pun masih belajar. Jadi makanya aku sebagai orang yang masih belajar, aku nggak mau pujian-pujian itu datang dan membuat diri aku meninggikan diriku sendiri di atas orang lain, karena statusku akan selalu menjadi murid, dan murid itu selalu tidak berhenti belajar. Kami hanya sudah mengalami saja lebih awal sehingga bisa memberikan pengalaman-pengalaman kami kepada orang lain. Tapi status kami tidak lebih dari itu. Kami nggak punya sebuah hak untuk melampaui Sang Tuhan. Makanya aku ingin mengembalikan semua pujian itu tuh buat Tuhan, bukan buat saya. Makanya saya nggak terlalu suka dipuji, dan Pak Doni juga tahu itu. Karena bukan saya yang layak terima pujiannya. Bahkan saya pun sering bilang ke diri saya sendiri, saya bukan orang yang layak terima semua ini. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya. Makanya Pak Doni dan saya mau tekankan ulang hari ini untuk hal itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Udah. Oke. Shalom Bu Yunike, selamat datang. Oke, ada lagi mau menambahkan? Silakan. Ada yang mau nambahi? Bu Pak Yona. Doni, Ya. kalau mau bertanya gimana? Boleh Mau ya? bertanya boleh, silakan. Gini, bagaimana kalau Bapak menghadapi ada anak-anak yang baru mulai bertumbuh begitu, tetapi dia memiliki karakter hati yang penonjolan dirinya begitu besar, ambisinya begitu besar, dan dia krisis banyak di dalam jiwanya, terutama untuk hal diperhatikan, untuk tidak diakui, seperti itu mudah sekali dia tersinggung dan
Dan jujur saya sama suami itu kadang sampai merasa ini gimana ya ngomonginnya, kadang kalau diarahin ke hal yang semestinya gitu, itu pun juga protes ya dianya, maksudnya logikanya dia main kan gitu. Harusnya yang nggak begini tante om gitu. Tapi kenyataannya eh, kami ini karena mentornya dia, jadi kadang suka ngerasa gini Pak, nih anak malu-maluin deh gitu. Kadang sempet ngerasa gitu, nih anak malu-maluin deh. Kadang kayak apa namanya, hal yang diomongin oleh orang itu kan akhirnya ke saya, ke suami gitu kan. Kalau nih anak begitu sombong begini. Sedangkan kami berdua ini posisinya ngerti nih anak jiwanya memang belum benar, belum beres gitu. Ya. Dan kami mendampinginya pelan-pelan gitu. Tapi kan orang-orang di sekitar kan nggak bisa memahami area itu gitu. Ya. Dan bagaimana kami ini menempatkan diri kami ini kadang itu bingung antara kasih atau sesuatu yang tegas gitu. Ya. Dan selama ini kalau suami sih biasa to the point aja gitu loh. Cuman kalau saya di bagian biasanya ibu itu kan berbeda ya gitu kan. Jadi lebih hati-hati gitu kan, lebih memikirkan perasaannya. Tapi ya di sisi lain memang ini anak kadang jengkelin juga gitu. Jadi gimana Pak Doni kalau menghadapi yang seperti ini? Nah, yang anak-anak ini sebetulnya itu di bawah binanya siapa? Di bawah departemennya ibu dan bapak kah? Dia tidak ada dalam departemen siapa-siapa. Cuman terkadang kalau dulu kan dia bukan jemaat gereja kami gitu kan. Karena dia tidak ibaratnya itu bukan jiwa yang diopeni baik gitu dengan gembalanya. Jadi dia bisa ke sana. Jadi kayak apa ya namanya? Orang terhilang kemana-mana gitu loh Pak gitu. Dan kebetulan dia dekat dengan kami dan sering main ke rumah, sering ngobrol, sering konseling dan sebagainya begitu, Ya. minta didoakan kayak gitu. Cuman sekarang kan dia ada di gereja kami gitu kan. Ada di gereja kami, tetapi ya itu tadi karakternya dia seperti itu dan kadang muncul ambisinya dia, pemaksaannya dia ingin pelayanan, masuk pelayanan, sedangkan masuk departemen pelayanan itu kan seharusnya kan nggak main-main ya, itu kan perlu apa dipilah-pilah atau apa gitu, dan dia Ya. sampai masuk ke jalur langsung gitu tanpa ngobrol dengan kami, tiba-tiba ngomong pengen jadi ini begitu, bukan ditawarin tapi dia memajukan dirinya sendiri Ya. gitu. Jadi seperti apa gitu, kadang First kami thing masih first. bingung. First thing first yang dilakukan pertama kali oleh saya pribadi, misalnya kalau saya dapat kasus begini ya, saya mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya pribadi. Tidak menampik, kita semua pernah ngalamin seperti itu. Iya nggak? Semua pernah ngalamin Termasuk seperti saya itu. juga selama dimentorin. Iya Ya kan? betul. Makanya Jadi, kan hati-hati gitu kan. jadi apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, ternyata selama ini kita tuh udah bandel, kurang ajar, anak gak tahu diri ya. Kemungkinan kita nyombongin kuasa dan urapan di depan orang-orang, ngomongin dunia orang mati, wah gitu ya. Pokoknya luar biasa deh gitu ya. Gua udah duain orang ini sembuh, manifestasi, wah nonjolin Tuhannya dikit tapi nonjolin kitanya lebih banyak. Nah, ini kita ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nerima loh. Tuhan nerima kita apa adanya loh. Hingga pada saat kita dewasa, kita mungkin lagi beranjak dewasa ya, kita masih remaja, kita masih perlu belajar juga kan. Tapi kita bisa mengerti itu semua ternyata itu pada masa kita kanak-kanak. Kita mengerti itu salah. Kita pernah melakukan hal seperti itu dan tampaknya memalukan. Ya nggak teman-teman? Tapi kok Ya, kita tahu Tuhan ngasihi kita ya. Apa yang Tuhan lakukan sebetulnya pertama kali? Terima.
terima kita. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah terima mereka. Apalagi mereka sudah sering datang ke rumah ibu dan bapak ya, dengan mereka konseling. Artinya mereka sedang mempercayakan diri dalam bimbingan bapak dan ibu. Artinya bapak dan ibu layak menerima mereka. Seberapa seberapa bandelnya mereka, sombongnya mereka, terima dulu aja, dengerin dulu aja. Kenapa? Ya, kita mesti mengenali jiwa kita dulu. Kalau kemudian kita nanggapin dan meresponi apa yang mereka sedang ceritakan, coba dengerin respon hati kita. Apa pertama kali Ibu Yohana yang dirasakan ketika menanggapi orang-orang sedang anak-anak muda ini sedang menceritakan tentang kebaikan mereka? Respon pertama kali Ibu seperti apa? Gimana? Ya, sama seperti Pak Doni tadi, maksudnya saya kembali untuk melihat atau mereview kembali diri saya yang lalu gitu kan. Itu Walaupun pertama. mungkin Itu ya, pertama, tapi hal yang pertama kali yang secara mendasar yang Ibu rasakan apa? Biasanya, ini sebelnya orang sombong ya gitu. Enggak enggak? ya tahu, tahu Hmm, area itu di ini betul ya? anak-anak begitu Nah, sombong begini-begini. berarti minimal kita pernah begitu dulu sama orang lain. Iya enggak? Kena deh itu ya. Ya, Biasanya cermin ya, Pak. iya. Lah, ini kan sebetulnya tabur tuai. Ya enggak sih? Hmm. Yang pernah kita lakukan kepada orang, kita akan menuai juga dari orang lain yang berbeda. Ya nggak sih? Dan kita jadi nggak nyaman kan ya? Ih, ini orang sombong nih orang ini. Oke lah itu satu karunia roh. Oke lah itu satu kepekaan rohani. Tapi apa yang sedang Roh Kudus sampaikan kepada kita dalam hal ini bukan menilai anak muda yang datang kepada kita itu, tapi kita sedang dipulihkan dari masa lalu kita, tuduhan kita, yang rasanya masih nggak nyaman kalau nerima orang seperti begini. Ya nggak teman-teman? Jadi kita pertama ya, terima mereka. Respon kita kemudian yang kemudian di hati kita dasarnya sombong nih. Ah, sombong-sombong ini dalam hati ya Roh Kudus silakan yang sombong-sombong nih yang lama-lama ini yang dari punya aku nih yang lama ini hati lama ini keluar sombongnya sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa peka dalam hal ini menanggulangi kita terlebih dulu. Nah, respon berikutnya apa? Ketika kita telah terlepas dari setiap hal-hal yang buruk, kita semakin mudah meraih mereka, menangkap mereka dalam kasih. Kenapa? Karena kita, zona yang membuat kita lebih nyaman mendengar yang asik-asik, yang indah-indah saja, dan kita punya kontrol kepada mereka dengan mudah, itu pelan-pelan dihilangkan oleh kuasa Tuhan. Gantinya dengan kasih. Kalau kasih beroperasi, kita bisa melenyapkan ketakutan apapun dari diri orang yang datang kepada kita dan juga dari setiap ketakutan yang muncul di jiwa kita, termasuk ketika kita mendengarkan sampah-sampah dari orang lain. Siapa yang seringkali tidak nyaman kalau dengar orang lain menyampah kepada kita? Pak, ini Pak saya punya gosip. Pak, saya ini Pak pengen ceritain kepada Bapak Maksudnya apa masalah-masalah ya saya. tadi? Ini bukan cerita salah kamu tahu. Biasanya yang nggak nyaman itu kalau diulang-ulang Iya. gitu. Tapi ada Jadi kan kalanya kalau ceritanya kita diulang. dengerin hal yang tidak menyenangkan, kita seringkali nggak menyenangkan ya di hati kita ya. Kok nggak enak banget ya. Kenapa? Karena sampahnya sudah ada dalam kita terlebih dulu. Bu Johanna, Ya? boleh, Noni boleh nambahin? Ntar dulu, belum beres, belum beres. Oh, oke. Jadi ketika kita sedang mendengarkan respon jiwa kita, kitanya juga ikut sehat bersama-sama dengan Tuhan. Orang ini sedang mencurahkan masalahnya kepada kita, sedang mencurahkan sampahnya, misalnya begitu ya. Tapi kita tetap nyaman merasakan kasih Tuhan yang ngampunin kita. Nah, rasakan pengampunannya, rasakan pemulihannya. Meskipun secara jasmaniah menurut kita ini sampah dan tidak nyaman, mengotori hati kita. Tapi Roh Kudus mendeteksi, ini hati kamu masih ada yang begininya, beresin. Nih kamu masih punya hati yang kemudian memandang muka. Pilih-pilih orang dalam mendengarkan konseling. Ya kamu yang pengennya yang senang-senang aja, nggak pengen yang berat-berat.
Nah, teman-teman kalau kemudian mendapati kasus seperti begitu, selamat. Kita sedang didewasakan oleh Roh Kudus. Ya, Bu Yohana. Gitu. Jadi saya rasa orang-orang seperti ini yang datang kepada ibu dan bapak, ini sedang Tuhan adakan untuk kemudian memulihkan ibu dan bapak yang selama ini mungkin ada satu pelayanan yang besar yang sedang Bapak Sorgawi adakan kepada keluarga Bapak dan Ibu untuk menghadapi anak muda seperti ini, bagaimana caranya. Nah, diawali dengan kasus-kasus kecil seperti ini. Gitu kira-kira Bu Yohana. Iya, Pak Doni. Jadi bisa untuk maksudnya melihat ke arah diri kita sendiri dulu ya. Jadi Ya. sebelum melakukan sesuatu untuk anak ini, kekurangan dan kelemahannya itu bisa untuk menguji yang di dalam kami gitu kan, maksudnya apakah masih ada area-area ini yang Ya. membuat kami terganggu, itu berarti ada sesuatu yang kemungkinan besar bahwa itu masih ada dan itu menjadi trouble di dalam kami, sehingga supaya itu kita di kemudian hari ketika ngadepi begitu lagi sudah nggak bereaksi kan, seperti Betul. itu kan Pak. Betul. Dan bukan Iya. cuma anak muda, tapi semua usia. Ya, kalau Betul ya? suami itu kalau suami cenderung nggak bisa dengan, kan emang ada sih tante-tante, oma-oma gitu datang ke dia itu berulang kali datang dengan model yang sama, pembahasan yang sama. Memang permisi kata, ini tante luar biasa sekali. Maksudnya memperlakukan Tuhan seperti apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh kayak kacungnya aja gitu. Kacung. Oke. Iya, jadi dia pengen punya pengen jual rumah, diminta didoakan kami dan terjual, gitu kan Pak. Sudah beli rumah di area Tanah Mas. Dan itu dia jualnya dapat untung banyak loh. Nggak main-main 400 juta untungnya gitu kan. Dan kemudian ternyata rumah yang di Tanah Mas itu banjir. Oh. Dia datang lagi ke kami minta didoakan supaya rumah itu terjual lagi dan kita beli rumah lagi. Ya kami nggak mau lah Pak doain. Terus ditambah lagi dengan mobilnya harus dijual begini-begini, tapi masih dipegang terus mobilnya. Mobilnya masih dipegang terus, tapi menelpon suami saya tuh dalam dalam posisi yang kadang itu permisi kata, kalau nggak enak banget tuh kadang nggak ada tedengnya gitu. Kadang masih kerja gitu tuh ditelepon. Pas lagi sibuk-sibuknya ditelepon hanya untuk urusan ini mobilnya harus terjual, gimana ya Pak Roni, Bapak di surga Kata aja. gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan memang harus sabar ya dengan oma-oma seperti ini. Dan kadang memang itulah ujiannya di sini seperti itu. Masih ada banyak yang datang menganggap hamba Tuhan itu seperti dukun gitu loh Pak, yang suruh ngeraba-ngeraba Tuhan bicara apa. Jadi buat kami itu sebenarnya nggak senang diperlakukan begitu, sungguh nggak suka sekali, karena lebih baik belajar tentang firman atau mungkin mengenal tentang Tuhan gitu. Jadi kalau pas datang kemari, dia pengennya cuma didengerin aja masalahnya gitu. Ketika saya menyampaikan isi hatinya, Tuhan firman berbicara seperti ini loh buat tante, begini. Dia kayak orang blingsatan begitu. Kayak nggak nyaman. Dengernya kayak nggak nyaman. Terus kemudian mengubah pembicaraan ke arah persoalannya lagi gitu. Jadi kadang ya melelahkan sih Pak ngadepin yang begini ini. Saya pribadi sempat salah memang ketika dia mau datang gitu. Saya bilang kamu aja deh yang nemuin tante,
saya tak di kamar ikut Zoom Pak Doni, saya bilang gitu. Kan kebetulan ada Zoom-nya Pak Doni gitu. Tapi hati saya benar-benar saat itu ingin menghindari dia gitu, dan tapi saya sudah minta ampun sih sama Tuhan. Tuhan, salah juga ya. Ini dikasih datengin jiwa tapi tak hindarin. Karena saking bosannya gitu loh mendengarkan persoalan yang sama, udah dikasih tahu caranya tapi tidak mau belajar. Gitu kan kadang tuh capek ya. Untuk begitu tuh capek gitu. Itu Ya. sih Pak. Kasih link Zoom-nya sudah ikutan Zoom bareng sih. Iya, sudah Pak. Iya. Kadang kalau Zoom ini tadi kan Zoom-nya Pak Doni sama yang besok webinar itu saya masukin status, siapa tahu beliau-beliaunya ini yang kepengen tahu jawabannya ini bisa mendengarkan, tapi Iya. juga nggak merespon, itu saya juga heran. Ya, nggak apa-apa. Kasihan, Urusan hati berubah itu urusan Tuhan sih. ya, Ya kalau misalnya orangnya belum berubah ya berarti ya bukan berarti kuasa Tuhan yang nggak terjadi, orangnya yang belum mau diubahin. ya Gitu betul, loh. Iya. ya betul Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Ya, tadi Bu jawabannya. Dina mau ngomong sesuatu kah? Silakan Bu Dina. Nanti di sini Denis lagi bicara. Ya, silakan. Silakan Bu Dina, tadi ada open mic. Ya, Bu Dina. Iya, Ya. sulit sekali konsep ya. Nggak berarti belajar dari hatinya Tuhan itu bagaimana Tuhan menerima semua orang yang bagaimanapun kurangnya, salahnya. Kita harus punya hal yang seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi dikoreksi dari hati kita dulu gitu. Jadi kita bisa memaklumi semua orang gitu, semua gitu ya. Kekurangannya apa aja gitu, nggak bisa bikin kita gondok gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi memang hati kita yang harus dibersihkan terus ya. Mereka terus seperti hatinya Tuhan gitu ya. Betul. Itu aja sih Pak, thank you. Terima kasih. Jadi kita terlebih dulu dijamah Tuhan. Setiap kali kita beritakan firman pun hati kita yang terlebih dulu dijamah Tuhan. Seringkali kalau kita mengkoreksi orang, hati kita dulu yang dijamah oleh Tuhan. Agar kita nggak sempat ngeluarin dari keinginan pribadi kita. Atau bahkan keinginan tersembunyi, peninggian, ya, kesombongan yang keluar dari hati lama kita. Yang duluan keluar adalah Tuhannya sendiri, firman-Nya sendiri. Firman itulah yang membangkitkan iman seseorang, menghidupkan rohani seseorang, hingga kemuliaan yang didapatkan oleh Tuhan kepada kita terlebih dulu adalah kita yang diubahkan terlebih dulu. Bukan cuma soal, wah pakai lenan putih gitu ya, itu dapat juga. Tapi hati yang diubahkan terlebih dulu, itulah lenan putih yang sesungguhnya. Kesalehan yang sesungguhnya, ya. Hal-hal yang Tuhan sediakan sesungguhnya itu adalah perubahan-perubahan seperti itu sebetulnya. Dan ini perubahan-perubahan yang menuju ke arah Kristus. Oke, Denis mau nambahin silakan. Penutup ya. Yang Bu Johana bilang itu aku off cam. Kenapa off cam? Lagi makan. Nah, ya silakan. Yang Bu Johana bilang itu saya alami sendiri. Kadang-kadang memang orang yang kita konselingin itu ya mengulangi hal yang sama. Yes, kadang-kadang memang begitu. Kadang-kadang yang nggak tahu diri juga sering. Sorry itu saya maksud nggak tahu diri dalam artian kita sudah memecahkan masalah yang mereka hadapi, tapi solusi yang kita berikan buat dia itu tidak memuaskan. Kadang-kadang dengan kedewasaan yang mereka miliki, mereka memang merasa bahwa leader-leader itu sebagai, ya memang kalau ibu mengibaratkannya dengan dukun, memang bisa dibilang juga sebuah komparasi yang tidak salah. Karena orang-orang yang datang untuk bercerita, berkonseling, ingin masalahnya dipecahkan,
ingin masalahnya dipecahkan, menganggap kita tuh sebagai emang orang yang serba tahu. Karena mereka anggap kita itu sebagai orang yang bisa memecahkan segala rupa. Setengah dewa ya. Menurut setengah dewa. Lebih ekstrim lagi Pak Doni ya. Apa itu? Nah. Avatar. Terus. Nah, kadang-kadang memang orang yang kita konselingin tuh menganggap kita seperti itu. Ya memang mereka kadang-kadang justru malah menolak masalah solutif, pemecahan solutif yang kita berikan karena mereka merasa bahwa terkadang, oh pemikiran gue udah benar, gue hanya butuh support dari mentor gue nih. Yang gue lakuin udah bener kan? Iya kan? Bener kan? Mereka butuh gitu. Mereka butuh untuk itu. Mereka butuh untuk dijustifikasi bahwa langkah yang mereka lakukan itu benar. Karena terkadang mereka tuh bukan butuh Solusi. sarannya ibu terkadang mereka hanya butuh orang yang mendukung mereka. Ya keputusan lu udah benar. Good job. Mereka butuh itu. Dan saya akan ceritakan ya pengalaman saya. Di 3 minggu terakhir ini, orang yang saya konseling memblok nomor saya secara sengaja. Karena solusi yang saya berikan itu membuktikan apa yang ibu alami dan yang saya alami dan yang saya katakan sekarang. Bahwa kadang-kadang orang tidak butuh sebuah solusi akan masalahnya. Kadang-kadang orang itu hanya butuh dukungan. Tapi kita juga sebagai mentor tidak ngalamin hal itu. Kita memang harus mengatakan hal yang benar dan apa adanya demi kebaikan orang itu sendiri, siapapun itu. Walaupun ya orangnya bakal ngambek ke kita, mencak-mencak, nggak mau denger. Tapi daripada mereka jatuh ke dalam pola pikir yang salah, lebih baik kita mengatakan yang benar. Terkadang, walaupun kita harus mengalami yang nggak enak dari orang itu, daripada orangnya salah langkah. Memang terkadang sangat tidak mengenakan ketika orang yang kita layani itu nggak punya manners, tata krama, nelpon kapan aja, WA seenaknya, kayak hal-hal yang Ini ibu alami. kayak keluhan untuk terucapkan sekarang. Curhat yang terdata. Keluhan yang tak terucapkan. Oke, sering terucapkan. Oke, terus? Hal yang seperti itu yang ibu alami, ya memang kadang-kadang seperti itu. Tapi lebih baik bagi kita untuk mengatakan yang sebenarnya, walaupun ya seperti yang kasus yang ibu alami, si ibu itu pengen begini, ya lebih baik kita katakan yang benar walaupun orangnya nggak benar. At least kita sudah menyampaikan apa yang benar. Mau orangnya bagaimana, ya udah tahu. Kotanya saya itu masalah orangnya sendiri. Kemudian tapi coba aja untuk mengatakan apa adanya, apapun itu resikonya, karena setidaknya bagian kita sudah terselesaikan bagaimanapun sikap orangnya yang akan datang pada kita. Walaupun emang kadang-kadang itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa untuk memberitahukan kepada orang tersebut apa yang benar. Tetapi saya rasa Bu Johanan telah berusaha semampu ibu untuk memberikan sebuah pemecahan masalah yang solutif, yang terbaik buat orangnya, dan yang terpenting ibu juga sudah berusaha mendengarkan masalah orang itu, mendengarkan masalah orang itu atau ada untuk orang itu ketika masalahnya diucapkan, itu saja sudah cukup sebenarnya. Bukan sesuatu yang masalah juga ketika kita
ya kadang-kadang sebagai orang yang menasihati itu lelah, itu capek, itu ngeselin banget, bikin bikin pusing. Keluhan-keluhan yang tak Jadi terucapkan. Oke. bisa nanti aja nggak? Jangan di sini. Oke, terus Dan apa yang ibu ceritakan tadi itu sebenarnya memiliki sebuah relevansi dengan khotbah Pak Yosia di gereja. Pak Yosia bilang gini, seorang pemimpin, seorang mentor, seorang pengajar, kita yang sudah mulai mengajarkan orang lain memang memiliki tugas untuk mengarahkan, membimbing. Ya, tapi terkadang jika orang itu meninggalkan kita, Pak Yosia yang bilang, kita sudah melakukan tanggung jawab kita yang terbaik. Kita sudah melakukan itu. Kita tidak lagi memiliki suatu hutang pada orang itu. At least we try our best. Selalu berpikiran demikian, dan ketika menghadapi masalah, kita sebenarnya ketika kita bertemu orang-orang yang bermasalah, kita seperti melihat cermin. Itu yang Pak Doni katakan kepada saya ketika saya memulai semuanya. Kita ngonselingin orang lain dalam artian kita juga bisa melihat apa yang masih salah di dalam diri kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita sama-sama belajar. So, itu tambahan dari saya. Oke. Good luck buat Bu Johanna. Tetap semangat. Good luck juga buat Denis. Kita sama. Oke. Kita akan segera closing. Bapak dan Ibu, teman-teman silakan dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu ya sebelum closing. Jangan lupa besok seminar ya. Rugi kalau tidak datang. Rugi banget. Ya rugi. Promosinya gede-gedean. Promosi diri sendiri sih, Oke, silakan dibuka videonya. Kita berfoto bersama-sama. Denis, Ibu Sinar, Bu Made, Bu Dina, Bu Marta. Bu Marta lagi sibuk katanya. Bu Yohana silakan. Oke, siap. Oke, Bu Made masih masak. Bu Yohana silakan. Bu Dina. Maaf Pak, baru ituin telur. Saya maafkan. Oke, silakan telurnya dimasakin dulu. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kesimpulan yang pertama. Nah, kita sekarang tadi udah belajar tentang bagaimana kita meninggalkan egosentris. Termasuk pada saat ini ketika kita membahas tentang seorang pelayan yang mendengarkan keluh kesah jemaat Tuhan yang mempunyai masalah. Dan kemudian kita berpikir mungkin kita terlalu banyak waktu untuk menyediakan waktu bagi mereka. Kita masih banyak kegiatan, kita masih banyak kepentingan, tenaga kita mungkin terbatas gitu ya. Tapi ingat satu prinsip ini. Apa yang kemudian Tuhan datangkan, pasti Tuhan juga akan sediakan masalahnya. Solusinya. Yang Tuhan berikan kepada kita, kitalah kemudian yang diberkati terlebih dulu. Apa yang telah Tuhan sediakan, itu ada di hati kita semuanya. Oke? Yang kedua, bahwa kalau kita ngerasa kita dimanfaatkan, bahwa kalau ngerasa kita kemudian waktu kita banyak terpakai untuk seseorang, banyak orang, untuk pelayanan, ya. Itulah memang gunanya pelayanan. Itulah gunanya memang pelayanan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita dimanfaatkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk siapa? Untuk peninggian nama Tuhan. Loh, sayanya di mana? Ingat, kita semua sudah tersembunyi oleh kehidupannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, ya kemudian kita menerimanya sebagai suatu sukacita, dan kata dunia, kamu tuh dimanfaatkan, kamu tuh sedang dimanipulasi, kamu tuh sedang
diberikan kesempatan untuk orang ini gini sendiri, orang-orang itu kemudian menjelaskan dirinya bahwa gini, dan kamu cuman dengerin saja. Terserah orang bilang apa. Tapi yang penting kita sedang dimanfaatkan oleh Tuhan untuk memberkati mereka. Jangan ragu untuk dimanfaatkan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kenapa? Karena ingat, yang pertama diberkati adalah kita terlebih dulu. Pelayanan kepada Tuhan adalah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dan buahnya adalah kita nikmati pertama kali bagaimana jiwa-jiwa itu dimenangkan. Kenapa? Karena ada satu sukacita tersendiri bagi kita kalau jiwa-jiwa itu ngalamin Tuhan. Seperti hari ini saya mengalami sukacita kalau Ibu Levina, Bu Yunika, Bu Sinar, ya, Dennis, Ibu Monika, Bu Made, Bu Dina, Bu Marta Minda, Bu Yohana mengalami lawatan Tuhan dalam masa sekitar 2 jam, sejam setengah FFG ini. Karena sebetulnya media ini memang untuk menemukan lawatan Tuhan. Bukan untuk menemukan, wah dia pandai bicara ya, oh dia punya banyak hikmat ya, oh dia, oh enggak, ini bukan soal kita. Ini soal Tuhan. Kita menemukan Tuhan dalam setiap apapun masalah hidup kita, itu artinya kita sedang menemukan sumber kebenaran dan kebenaran yang membenarkan kita. Tepuk tangan. Jadi ingat ini, bahwa kita sedang menemukan Tuhan dan kita sedang menemukan siapa Tuhan dalam hidup kita, dan kita jangan takut untuk kita menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena kalau kita menemukan Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan pertemukan kepada kita itu semuanya menyenangkan. Dan semuanya pasti berbuah baik bagi kita. Katakan amin. Ucapkan kata-kata ajaibnya, Apa itu? Berfoto bersama. Selamat datang di dunia Persilata. Selamat datang di dunia kerajaan Allah. Gitu ya. Baik, kita akan tutup FFG pada sore hari ini. Siapa yang diberkati oleh FFG pada sore hari ini? Angkat tangannya. Terima kasih semuanya. Yes, terima kasih ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa praktekkan kepada banyak orang, banyak bangsa, banyak suku bangsa. Dan semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita, roga kita, rumah tangga kita, bahkan hidup kita menjadi begitu bermanfaat bagi banyak orang. Yuk kita doa sama-sama. Bapak, terima kasih kalau kami dipergunakan dengan indah oleh-Mu. Terima kasih tubuh ini dipersembahkan kepada Engkau untuk Kau berdaulat penuh dengan kehendak-Mu yang sempurna menyempurnakan kami terus-menerus ke arah Kristus. Maka Bapak silakan, ini tubuh kami, ini pikiran kami, ini kehendak bebas kami. Kami minta Engkau gantikan dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus, dengan kepenuhan Kristus. Dengan setiap firman yang meneguhkan, membenarkan, dan bahkan menguduskan kami. Dan Tuhan Yesus ini tubuh kami juga yang Kau nyatakan bahwa kami telah dibayar lunas oleh darah-Mu, dan kami ini adalah hamba-hamba kebenaran dan juga anak-anak Allah. Maka Tuhan silakan berdaulat penuh sebagai Raja, sebagai Tuhan atas hidup tubuh kami, dan berkata-kata, berpikir dalam tubuh kami, dan bahkan bergerak, bernafas dalam tubuh kami. Roh Kudus silakan pimpin kami ke dalam area-area bagaimana kami memenangkan banyak orang oleh karena kepenuhan-Mu juga. Ajarkan kami seturut Kristus berkata-kata dan berpikir, dan bagaimana kami mengalirkan kehidupan yang berlimpah-limpah itu keluar dari mulut kami, bahkan dari hati kami, bahkan dari keberadaan diri kami. Kami merasakan terlebih dulu kami diberkati oleh kerajaan Allah. Terima kasih Roh Kudus, berkati melimpah anak-Mu yang hadir pada saat ini, berkati melimpah apapun yang mereka kerjakan. Mereka yang mengupayakan segala sesuatu. Mereka yang kemudian dalam berjerih payah melayani tubuh Kristus. Berkati mereka berlimpah-limpah dengan setiap hikmat kebijaksanaan dari Tuhan sendiri menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa di besok seminar. Rugi kalau nggak datang. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih sampai minggu depan. Sampai besok di seminar. Rugi kalau nggak datang. Sampai besok seminar. Terima kasih.